Bab 581, Komet Ungu, Menembus Pelangi. Badai luar angkasa hitam menyapu langit seolah melahap segalanya. Inilah penyatuan konsep waktu dan konsep ruang. Konsep kompleks ini membuat perjalanan melewati badai ini menjadi semakin sulit. Mata Lin Ming menyusut. Menghadapi badai luar angkasa hitam yang besar ini, dia menjadi semakin bersemangat. Namun perbedaannya dengan beberapa saat yang lalu adalah kegembiraan ini memiliki sedikit kesungguhan. Konsep waktu digabungkan ke dalam badai luar angkasa ini. Meskipun dia perlu beradaptasi dengan kekuatan ruang, dia juga perlu menyesuaikan perjalanan waktu di sekitarnya agar sesuai dengan hukum ruang di sini. Mengalihkan pikirannya kedua arah memang tidak mudah. Ya, Lin Ming memutuskan simpul ruang waktu, tombaknya teracung keluar. Dengan potensi spiral, cahaya tombak melesat ke dalam badai hitam. Ia membentuk riak yang berputar-putar, namun begitu riak ini muncul, ia segera melambat seperti ikan yang terperangkap dalam lumpur. Waktunya salah. Lin Ming mundur, melarikan diri dari aliran ruang bergejolak yang lewat di dekatnya. Dia beradaptasi dengan aliran waktu sekali lagi. Ca-ca-ca, tusukan tombak demi tusukan tombak membentuk riak spiral yang indah, semuanya seperti anak panah yang masuk ke dalam air. Serangan ini menyebabkan riak badai luar angkasa yang menyebar hingga puluhan kaki. Karena benturan hebat dari kekuatan ruang angkasa, riak-riak ini perlahan memudar. Lin Ming terus menghindari kekuatan ruang, mundur selangkah demi selangkah saat tombak di tangannya ditusukkan dengan kecepatan lebih cepat. Saat ini, cahaya melintas di matanya. Kekuatan Dewa Sesat, buka. 100% kekuatan Dewa Sesat telah dilepaskan. Esensi sejati terkompresi dalam tubuh Lin Ming meletus. Saat dia menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, kecepatannya meningkat secara dramatis. Seluruh energi dan kemauannya dicurahkan ke dalam tombak komet ungu. Lin Ming menjadi satu dengan tombaknya, seluruh tubuhnya berubah menjadi kekuatan spiral yang menembus badai luar angkasa. Jika dia menjauhkan diri dari serangan badai luar angkasa maka Lin Ming hanya akan bisa melihat detail paling sepintas. Hanya jika dia benar-benar menginvestasikan dirinya ke dalam badai ruang dan waktu ini barulah dia dapat merasakan kedalaman sebenarnya dan memahami konsep dan hukum paling dasar. Kekuatan ruang menderu melewati Lin Ming. Kekuatan ruang dikenal sebagai kekuatan yang mampu memusnahkan segalanya. Ketika Lin Ming melewati susunan transmisi kuno, banyak cincin spasial yang dia kenakan langsung hancur oleh badai luar angkasa. Obat-obatan, harta karun, botol, segala sesuatu di dalam cincin spasial ini telah berubah menjadi debu di depan mata Lin Ming sebelum menghilang ke dalam kegelapan tak berujung. Mencoba melawan kekuatan ruang yang menakutkan hanya dengan esensi sejati adalah bunuh diri. Hanya jika seseorang menyesuaikan diri dengan kekuatan ini dan menggunakan hukum ruang untuk melindungi diri mereka sendiri barulah mereka dapat hidup. Brengsek, Lin Ming ceroboh sejenak, kehilangan jejak kekuatan ruang. Jejak kecil kekuatan ini bergesekan dengan lengan Lin Ming, dan esensi sejati tubuhnya terkoyak seperti selembar kertas tipis. Otot-otot di lengannya pecah, memperlihatkan luka yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Darah mengucur, langsung menghilang dalam badai luar angkasa. Betapa menakutkannya, Lin Ming menghirup udara dingin. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya dan menyesuaikan kembali dirinya dengan kekuatan memutar ruang. Sentuhan kekuatan ruang saja bisa menyebabkan kehancuran yang begitu mengerikan. Siapakah yang mengatakan bahwa kekuatan konsep luar angkasa kurang? Ketika Lin Ming pertama kali menghadapi Xing Tian, dia menggunakan konsep ruang untuk menghadapi konsep pemusnahannya. Dibandingkan dengan konsep pemusnahan, Lin Ming merasa bahwa kekuatan konsep ruang yang mencolok masih kurang. Kekuatan konsep luar angkasa terletak pada kemampuannya untuk membiarkan keterampilan seseorang menjadi sulit dipahami dan bervariasi, membuatnya hampir mustahil untuk dideteksi atau dihindari. Namun, sekarang tampaknya konsep ruang tidak kekurangan kekuatan menyerang, namun pemahaman Lin Ming tentang hal itu terlalu rendah. Apa yang dia pahami hanyalah setetes air di laut. Jalanku masih terlalu panjang. Lin Ming melepaskan akal sehatnya dan menutup matanya, bahkan sepenuhnya menarik semua esensi sejati yang melindungi tubuhnya. Karena esensi sejati tubuh pada dasarnya tidak mampu menahan badai luar angkasa ini, dia sebaiknya mengambil semuanya sehingga dia dapat memusatkan kekuatan mentalnya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, pikiran Lin Ming benar-benar kosong dari semua pikiran, bahkan lautan rohaninya adalah ruang kosong yang luas. Tenggelam dalam badai luar angkasa ini, dia sepenuhnya defensif. Jika dia mengambil satu langkah yang salah maka dia akan dihancurkan sampai mati, tidak bisa ditebus. Penantang uji coba kualifikasi normal akan menangani tes konsep seperti ini dengan menghindari kelulusan. Menerobos keraguan-raguan seperti ini hanyalah sebuah tindakan gila. Tentu saja, manfaat dari kegilaan ini sangat jelas. Pemahaman Lin Ming tentang konsep ruang dan waktu terus meningkat. Ruang angkasa bukanlah apa-apa, melainkan laut tempat semua kehidupan berasal. Itu sendiri adalah milik semua materi. Bukan berarti ruang menampung semua materi, tetapi hanya setelah keberadaan banyak sekali benda barulah posisinya diukur. Besarnya volume ruang mirip dengan keberadaan laki-laki dan perempuan bagi umat manusia. Hanya setelah keberadaan umat manusia barulah laki-laki dan perempuan mempunyai makna. Demikian pula, hanya setelah kemunculan materi barulah ruang mempunyai makna. Lin Ming tanpa sadar berenang di lautan luar angkasa. Dia sepertinya mulai memahami esensi ruang. Tanpa mengetahui berapa lama waktu berlalu, mata Lin Ming terbuka. Badai luar angkasa telah berlalu, dan Lin Ming berdiri di atas bumi hitam gelap.
Saat dia melihat tangannya, dia melihat otot-otot yang robek di sana sudah setengah beregenerasi. Sudah selesai. Sayang sekali. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa melanjutkan keadaannya beberapa saat yang lalu, maka dia bisa menyadari kebenaran yang lebih dalam. Ini adalah, tidak terlalu jauh, Lin Ming melihat awan petir yang mengepul. Konsep guntur dan api. Ini benar-benar ujian komprehensif. Mata Lin Ming menyala dengan semangat juang yang cemerlang. Dibandingkan dengan kekuatan ruang dan waktu yang sulit dipahami, konsep guntur dan api adalah keahliannya. Dia sudah sangat familiar dengan petir. Dari jarak di mana guntur dan api menyatu menjadi satu, api guntur mengepul tinggi, sangat ganas dan buas. Bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman. Menarik kalau digabungkan saja. Jika hanya konsep guntur atau konsep api maka itu akan terlalu membosankan. Ketika Lin Ming mencoba menggabungkan kekuatan guntur dan api, dia masing-masing pergi ke area latihan konsep guntur serta area latihan konsep api. Hanya konsep tunggal ini yang membuat Lin Ming merasa ada sesuatu yang kurang. Namun kini, dalam tes kualifikasi King's Cage, kedua konsep tersebut disatukan menjadi satu. Hal ini menyebabkan Lin Ming bersukacita dengan kebahagiaan. Ini benar-benar tempat yang bagus. Lin Ming menantikan untuk datang ke uji coba kualifikasi ini beberapa kali lagi. Hei, anak itu baru masuk kurang dari 1 jam. Di luar area percobaan peleburan, Yan Qi sedang berbicara dengan Feng Shen. Tetapi saat ini, mata Feng Shen terpejam dalam meditasi. Dia telah memasuki kondisi kultivasi yang aneh. Jika Lin Ming ada di sini, dia akan melihat bahwa ini adalah jenis niat bela diri yang mengejutkan. Itu adalah salah satu yang mirip dengan niat bela diri halus Lin Ming sendiri. Itu adalah niat bela diri yang mendukung yang dapat meningkatkan kecepatan latihan seseorang. Ketika Yan Qi melihat Feng Shen tidak menanggapi kata-katanya, dia hanya bisa menyerah. Menghadapi Feng Shen, Yan Qi tidak memiliki sedikit pun kesombongan. Yan Qi ingat ketika dia mengikuti uji coba peleburan kualifikasi, dia keluar setelah 1 jam. Waktu tidak berarti segalanya, tapi, secara umum, seseorang yang tidak bisa melampaui 1 jam di dalam hanya bisa digolongkan sebagai Sein tingkat menengah. Ini bahkan tidak cukup untuk dicatat di King Tablet. Yan Qi tidak meragukan bahwa Lin Ming memiliki kemampuan untuk tampil di King Tablet. Pertanyaannya adalah level apa yang akan dia capai. Jika dia bisa mencapai level Feng Shen, maka itu akan luar biasa. Feng Shen yang sombong itu sudah tinggal di sini sampai larut malam untuk pertama kalinya hanya agar dia bisa melihat hasil uji coba peleburan Lin Ming. Sepertinya dia agak peduli dengan Lin Ming. Memikirkan hal ini, Yan Qi merasa sedikit tidak nyaman. Jika Lin Ming menjadi asura langkah surga, maka itu berarti pencapaian Lin Ming di masa depan akan melampaui suatu hari nanti. Dalam ruang percobaan peleburan, Lin Ming terbang tinggi di udara. Menggenggam tombak komet ungu, rambut panjangnya menari-nari di udara. Di sampingnya, guntur dan nyala api menderu ketika energi asal dunia menempatkannya melalui baptisan yang brutal dan kejam. Lin Ming menusukkan tombaknya lagi dan lagi. Bambu roh listrik valet menyatu dengan 100.000 busur petir, dan pohon parasol api suci mengeluarkan gelombang api cemerlang. Di bawah serangan ini, pemahaman Lin Ming tentang perpaduan antara konsep guntur dan api semakin berkembang. Dia secara tidak sadar telah mencapai tahap kesuksesan besar, dan membuat langkah menuju kesempurnaan. Tapi saat ini, cahaya putih menyala. Di udara, 6 hantu muncul. Nuansa kabur ini dipersenjatai dengan tombak panjang yang terbuat dari energi, dan mereka bergegas menuju Lin Ming. Lin Ming berteriak keras. Pada saat ini, semua energi alam liar asal langit dan bumi terkompresi bersama di dalam tubuhnya. Jika dia tidak melepaskan ini maka dia akan meledak. Ayo, Lin Ming mengguncang tombak komet ungu dan kemudian bergegas menuju 6 hantu ini. Cahaya tombak yang cemerlang menembus langit yang tak berujung. Lin Ming berteriak, dan dia menjadi satu dengan tombaknya. Di bawah rahmat guntur dan api, kecepatan Lin Ming langsung mencapai puncak. Ruang itu sendiri bergetar di bawah cahaya tombak yang kuat ini. Cila, seperti meteor yang terbakar, Lin Ming langsung melewati 3 dari 6 hantu, membunuh mereka dalam satu serangan. 3 hantu lainnya terluka akibat gempa susulan dan terluka parah. Jurus ini merupakan hasil akhir dari perpaduan Chasing Thunder dan Chasing Sun. Sekarang juga salah satu gerakan terkuat Lin Ming. Lin Ming menamakannya Penetrating Rainbow. Dengan nama ini, digambarkan bagaimana setelah gerakan pertama, tombak itu langsung menembus langit biru tua, cahaya tombaknya tampak seperti pelangi tak berujung yang tergantung di langit. Oleh karena itu, nama jurus ini adalah Penetrating Rainbow. Selain itu, tombak pertama Lin Ming disebut Penetrating Rainbow. Nama ini juga memiliki arti peringatan baginya. Luar biasa, sejak dia memahami Penetrating Rainbow, meskipun Lin Ming telah mempraktikkan gerakan ini ribuan kali, dia masih belum menggunakannya dalam pertempuran. Sekarang dia akhirnya punya musuh untuk dilawan. Meskipun itu hanya musuh virtual yang terbuat dari energi, Lin Ming masih merasa senang dengan hal ini. Adapun 3 hantu yang tersisa, tombak Lin Ming melesat melewati mereka. Engah. 3 lampu menyala, mereka semua mati seketika. Bagi Lin Ming saat ini, ke-6 hantu ini terlalu lemah. Kemudian dunia bergeser, langit dan bumi pun berubah di sekelilingnya.
Awan tebal menutupi langit berbintang, dan bumi hitam tak berujung di bawah kakinya berubah menjadi lautan luas tak terukur. Guntur dengan ceroboh melintas di langit. Itu seperti para prajurit dewa yang melemparkan senjata mereka ke dunia, menghancurkan langit. Bang! Permukaan laut tiba-tiba meledak. Lusinan kolom air menjulang ke langit, setinggi ribuan kaki. Di dalam kolom air ini ada naga banjir ungu yang meraung saat mereka bergegas menuju Lin Ming. Sebelum naga banjir ini tiba, aura dan tekanan mengerikan mereka menekannya seperti gunung besar. Dalam tekanan ini, sebenarnya ada cahaya ungu yang langsung menerobos ke laut spiritual Lin Ming. Serangan jiwa, pikiran Lin Ming dingin. Ini benar-benar ujian yang hebat. Kekuatan konsep, kekuatan individu, bahkan ujian kekuatan jiwa, ujian ini benar-benar mencakup segalanya, semua orang terlibat sepenuhnya. Saat serangan jiwa menerobos lautan spiritual Lin Ming, serangan itu langsung dilebur oleh niat bela diri samsara tanpa bisa melukainya sama sekali. Lalu, naga banjir meraung lagi saat mereka bergegas menuju Lin Ming. Lautan bergulung dalam gelombang raksasa, langit meledak seolah kiamat telah tiba. Lin Ming langsung menilai bahwa akan sulit berurusan dengan naga banjir ini. Pikirannya menyentuh benih dewa sesat. Lin Ming melepaskan kekuatan dewa sesat. Bang! Rambut panjangnya menari, Lin Ming menggenggam tombak komet ungu, semangat juangnya menyapu dunia. 2 jam 1/4, di luar uji coba peleburan, Dagu sedang menatap jam pasir. Kali ini sudah sebanding dengan berapa lama Feng Shen bertahan di dalamnya. Namun, akibat yang ditimbulkan bisa saja baik atau buruk. Jika Lin Ming meluncur tanpa bisa dihentikan, maka dia bahkan bisa menjadi asura berjudul. Tapi jika dia berjalan lamban, maka dia mungkin tidak akan menjadi asura tingkat bumi. Pada saat ini, pintu cahaya bergetar hebat. Mata Dagu melonjak. Apakah uji coba peleburan sudah berakhir? Melihat pintu berguncang ringan, Yan Qi berdiri. Bahkan Feng Shen, yang sedang duduk bermeditasi, samar-samar membuka matanya yang acuh tak acuh. Bab 582, berjudul Asura. 2 jam 1/4. Itu adalah waktu yang sama ketika Feng Shen bertahan dalam uji coba peleburannya sendiri. Karena seniman bela diri memiliki tingkat kekuatan yang berbeda, ujian mereka juga memiliki kesulitan yang berbeda pula, sehingga hasilnya juga akan berbeda. Berapa banyak waktu yang berlalu hanyalah satu dari sekian banyak faktor. Astaga, sesosok tubuh keluar dari pintu cahaya, melangkah ke tanah. Ini adalah Lin Ming. Pakaian di tangan kanan Lin Ming robek dan diwarnai merah darah. Tapi, secara keseluruhan tampak baik-baik saja. Seharusnya itu hanya luka ringan, dan selain itu tidak ada bekas luka. Hanya saja bajunya sedikit berantakan dan nafasnya agak tidak stabil. Dia jelas telah menghabiskan energinya secara berlebihan. Mata Yan Qi berbinar. Jika dia tidak terluka terlalu parah, itu berarti hasilnya lumayan. Anak ini, Yan Qi berkata dengan nada iri. Adapun Feng Shen, matanya masih tenang dan terpisah saat dia melihat Lin Ming. Kemudian, matanya beralih ke tablet raja. Di bagian paling atas dari loh batu tempat para asura di tangga surga berada, seluruh loh batu termasuk huruf-hurufnya terselubung di bawah cahaya kemasan buram. Seseorang tidak dapat melihat dengan jelas, tapi seseorang dapat memperkirakan huruf-huruf yang perlahan terbentuk di dalam cahaya kemasan ini. Nama ini digantung tinggi, di 3 kaki teratas tablet raja. Di tablet raja, nama itu akan terbentuk di udara sebelum jatuh ke tablet batu. Surat-suratnya luar biasa, berisi segala macam misteri yang sangat indah. Asura langkah surga. Yan Qi mengepalkan tangannya. Apakah nama yang terbentuk di loh batu itu benar-benar asura yang berada di surga sekali dalam 300 tahun? Dengan bakat Lin Ming, dia sudah menduga ada kemungkinan besar dia menjadi asura surga. Tapi, melihat ini terjadi dalam kehidupan nyata di hadapannya membuat Yan Qi merasa sangat tidak nyaman. Sejak awal, Feng Shen, yang tidak memiliki ekspresi sama sekali, akhirnya menunjukkan sedikit emosi di wajahnya. Matanya beralih ke Lin Ming, memberinya pandangan yang dalam, sebelum kembali ke karakter emas yang terbentuk di udara. Saat nama Lin Ming terbentuk, semua orang berpikir bahwa karakter emas ini sekarang akan jatuh ke tablet raja. Begitu, Lin Ming muncul, cahaya kemasan menyala lagi dan lebih banyak huruf mulai muncul. Apa? Mata Yan Qi membelalak. Ada lebih banyak kata. Ini, 3 kata lagi terbentuk dalam cahaya kemasan. Kata-kata ini akhirnya terbentuk. Dewa Jahat Asura. Dia telah diberi gelar Dewa Jahat. Baris kata-kata emas ini jatuh ke tablet raja. Tablet raja tingginya beberapa puluh kaki dan tebalnya lebih dari 3 kaki tetapi masih bergetar ketika nama ini jatuh ke atasnya, seolah-olah tidak dapat menahan beban dari gelar ini. Saat cahaya kemasan memudar, nama Lin Ming terukir dalam tepat di bawah Eightfold Asura. Ini adalah baris keempat, Dewa Jahat Asura, Lin Ming. Ekspresi Yan Qi membeku di wajahnya. Bahkan Feng Shen yang menyendiri dan acuh tak acuh telah kehilangan ketenangan masa lalunya. Berjudul Asura, Dewa Jahat, gelar yang diberikan menara Sky Split kepada individu tertentu tidaklah acak. Uji coba peleburan kualifikasi dikatakan memiliki kemampuan tertentu untuk memprediksi masa depan. Misalnya, Hao Gan diberi gelar Eightfold Asura, dan setelah itu dia benar-benar melewati 8 tahap penghancuran kehidupan sebelum mencapai Laut Ilahi. Segera setelah itu, dunia dengan hormat memanggilnya Kaisar Perang ke-8. Lalu jika Lin Ming diberi gelar Dewa Jahat, apa yang akan terjadi di masa depan? Apakah dia akan menjadi Dewa Jahat?
Konsep macam apa dewa jahat itu? Pembangkit tenaga listrik tingkat berapa itu? Apakah itu akan menjadi eksistensi yang setara dengan Kaisar Perang ke-8? Dagu tersentak, tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Setelah tertegun sejenak, akhirnya dia sembuh. Dengan rasa kagum di matanya, dia bergumam, tidak kusangka bahwa dalam hidupku aku bisa menyaksikan kelahiran seorang Asura berjudul. Ini, tidak bisa dipercaya. Lin Ming melirik tablet batu itu. Asura berjudul tidak lebih dari apa yang dia harapkan, dia tidak terlalu bangga dengan pencapaian ini. Hanya ada 3 Asura berjudul dalam 10.000 tahun terakhir, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ada lebih dari 1 menara pencakar langit. Tentu saja, bagi orang normal, Asura berjudul adalah eksistensi yang legendaris. Tapi bagi Lin Ming, jika dia tidak bisa mendapatkan peringkat ini, maka itu akan sangat menggelikan. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki kualifikasi apapun untuk berpikir untuk pergi ke alam para dewa atau mengejar sesuatu seperti puncak dari semua seni bela diri. Lin Ming, Feng Shen berseru, akhirnya berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara. Suaranya tenang, tapi tegas. Berjudul Dewa Jahat, aku akan ingat, aku menunggumu. Dengan itu, Feng Shen tidak lagi bermalas-malasan. Dia berbalik dan pergi. Saat Yan Qi melihat Feng Shen pergi, kulitnya tenggelam. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming sebenarnya adalah makhluk aneh yang tidak normal. Jika memungkinkan, maka dia tidak ingin bermusuhan dengan Lin Ming. Tapi inti dari ini adalah, jika dia tidak menganggap Lin Ming sebagai musuhnya, apakah Lin Ming akan menganggapnya sebagai musuh? Yan Qi akhirnya mendengus dingin dan meninggalkan tempat latihan. Dia sudah memutuskan bahwa dia harus melawan Lin Ming sesegera mungkin. Jika dia berlama-lama selama 1 atau 2 tahun, maka dia benar-benar tidak akan menjadi tandingan Lin Ming. Tuan Lin, ini adalah tanda kualifikasi Anda serta slip giok pengantar ke kandang raja untuk Asura berjudul. Silakan ambil. Diakon Bai dengan hormat memberikan token dan slip giok kepada Lin Ming. Sikapnya berada pada kondisi yang paling sempurna dan rendah hati. Ia tidak pernah menyangka bahwa selama bertahun-tahun ia mengelola kawasan ini, ialah yang akan menjadi saksi lahirnya seorang bergelar Asura. Terima kasih. Lin Ming menerima token kualifikasi. Setelah sekilas menyapu slip batu giok, dia memiliki gambaran umum tentang apa itu sangkar raja. Haha, saudara Lin, kamu benar-benar membuat kagum semua orang dengan pencapaian yang mempesona itu. Setelah Yan Qi pergi, Dagu mulai tertawa. Dia sangat senang melihat ekspresi kekalahan Yan Qi, mereka berdua tidak pernah bersahabat sejak awal. Aku tidak pernah menyangka ini, Sun Ji menutup mulutnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat ke arah Lin Ming. Ini tidak lebih dari takdir. Lin Ming berkata dengan santai. Sebenarnya, tidak ada satupun seniman bela diri di Menara Sky Split yang mengetahui bahwa dia baru berusia 19 tahun. Jika ya, orang-orang ini mungkin akan dilanda kepanikan yang mengerikan. Saudara Lin, setelah mendapatkan kualifikasi uji coba, Anda kemudian dapat memasuki level sangkar raja yang sesuai. Apakah saudara Lin ingin pergi berlatih atau minum sekarang? Lin Ming berkata, terima kasih, saudara Dagu atas kebaikan Anda, tetapi saya ingin berlatih sesegera mungkin. Setelah menyelesaikan uji coba peleburan kualifikasi, ada beberapa pemahaman yang saya peroleh dan saya ingin merenungkan wawasan samar ini. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Dagu menangkupkan tinjunya. Lin Ming juga menangkupkan tinjunya sebagai balasannya. Tapi saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dekatnya. Tuan Lin, apakah Anda ingin pergi minum? Saya ingin pergi, haha. Lin Ming berbalik untuk melihat im pendek yang hampir mencapai 6 kaki. Dia mengenakan jubah bersulam longgar dan tersenyum saat dia berjalan ke depan. Apa yang kamu inginkan? Lin Ming bertanya. Saat Dagu melihat orang ini, dia menyatukan kedua alisnya. Dia berkata kepada Lin Ming dengan transmisi suara esensi sejati, orang ini adalah perwakilan ketua tertinggi Heian. Saya memperkirakan dia ada di sini untuk membuat kesepakatan dengan Anda. Kalau begitu aku tidak akan menemanimu. Saudara Lin, pertimbangkan sendiri kelebihan dan kekurangannya sebelum mengambil keputusan, dan semoga sukses untuk Anda. Dagu berkata sambil pergi bersama Sun Ji. Saat Sun Ji pergi, dia memelototi pria im pendek ini, matanya dipenuhi dengan rasa jijik dan kebencian yang jelas. Pria im itu mengabaikannya dan berkata, Tuan Lin, saya sudah memesan meja di kedai Teh Ming. Saya ingin tahu apakah Sir Lin ingin mengikuti saya ke sana untuk mengobrol sebentar. Saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada Sir Lin. Tidak dibutuhkan. Katakan apa yang kamu inginkan di sini. Lin Ming berkata dengan acuh tak acuh. Ho, pria im itu tidak merasa malu. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya Tuan Lin sudah tahu mengapa saya ada di sini, maka saya akan membuat penjelasan singkat ini. Tuan tertinggi Heian sangat menghargai Anda. Jika kamu mau, maka kamu dapat memilih untuk berjanji pada Tuan Agung dan mengabdi padanya selama 50 tahun. Selama periode ini, Anda dapat menggunakan semua sumber latihan Menara Sky Split sesuai keinginan. Ini adalah berita bagus. Sumber daya latihan Menara Langit tidak bisa dibandingkan dengan Tanah Suci. Tanpa berlebihan, ini adalah tempat terbaik untuk berlatih di seluruh benua iblis suci. Saya ingin tahu apakah Tuan Lin. Maaf, tapi aku tidak punya niat melakukan itu. Lin Ming dengan tegas menolak, tidak meninggalkan ruang untuk diskusi lebih lanjut.
Pahlawan muda Lin, ini adalah kekayaan yang tidak bisa dimiliki orang lain, betapapun mereka menginginkannya. Entah berapa banyak orang yang iri dengan posisi ini, apalagi Anda hanya perlu berjanji mengabdi selama 50 tahun. Bahkan, Anda tidak perlu tinggal terlalu lama. Dengan bakat Sir Lin, paling lama Anda harus mengabdi sekitar belasan tahun. Selama. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Aku harus pergi latihan, Lin Ming berkata dengan acuh. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Setelah menandatangani kontrak jiwa dan menjadi anjing menara Sky Split, meskipun dia bisa menggunakan sumber daya latihan sesuai keinginannya, dia perlu memblokir pertumbuhan bakat pemula untuk menara Sky Split. Dengan kata lain, dia akan bertindak sebagai tangan menara Sky Split. Misalnya, ini juga merupakan peran Xing Tian di lantai 2. Warna kulit Im agak jelek. Baik atau buruk, dia masih menjadi bawahan ketua tertinggi, namun dia sebenarnya diperlakukan seperti ini oleh Lin Ming. Senyum Im menegang dan dia dengan dingin berkata, Lin Ming, orang bijak tahu kapan harus mundur. Jika kamu terus tetap keras kepala, maka satu-satunya pilihanmu adalah meninggalkan menara Sky Split, jangan sampai kamu mendatangkan bencana pada dirimu sendiri. Kata-kata terakhir ini diucapkan melalui transmisi suara esensi sejati. Lin Ming tidak tergerak oleh ancaman ini. Dia dengan tenang berkata, saya tidak tertarik pada kendali atas manfaat atau perebutan kekuasaan menara Sky Split. Paling banyak saya akan tinggal di Sky Split Tower selama 2 tahun lagi, saya tidak punya niat menjadikan ketua tertinggi Anda sebagai musuh. Saya hanya ingin berlatih dengan damai. Jika beberapa orang tidak merasa lega dengan hal ini, maka saya dapat menjamin bahwa saya akan menyerah untuk menjadi iblis surgawi bersayap 10 dan akan tetap berada di puncak 8 sayap. Lin Ming sudah mengutarakan banyak konsesi. Menjadi iblis surgawi bersayap 12 dan mendapatkan niat bela diri iblis surgawi tidak diragukan lagi menggoda, tapi Lin Ming sangat menyadari betapa menakutkannya menara Sky Split. Dia tidak berniat menjadikan seluruh menara Sky Split sebagai musuh sendirian. Mundur sejauh ini sudah menjadi ukuran ketulusannya. Namun, Im tidak memiliki pendapat yang sama. Baginya, Lin Ming benar-benar ingin melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Ketua tertinggi jarang sekali menganggap seseorang begitu tinggi, namun orang ini sangat tidak menghargai hal ini. Kamu berjanji untuk berhenti di puncak 8 sayap dan tidak menganggap 12 ketua tertinggi sebagai musuhmu. Kamu cukup berani. Lalu haruskah aku mewakili 12 ketua tertinggi dan berterima kasih karena telah menunjukkan belas kasihan yang begitu besar? Im itu dengan dingin terbatuk. Dia ingin melontarkan beberapa kata kejam lagi, tapi kemudian dia dengan santai melihat tablet raja itu sekilas. Di bagian atas tablet batu, cahaya keemasan belum meredup. Itu masih terus bersinar dengan lembut dan tanpa suara dengan cahaya emas yang hangat seperti sebelumnya. Gumpalan cahaya keemasan inilah yang menarik perhatian Im. Cahaya keemasan itu sebenarnya menyelimuti sederet kata. Kata-kata ini adalah Dewa Jahat Asura, Lin Ming. Mata Im langsung melebar, dan mulutnya ternganga. Semua kata-kata kasar yang ingin dia keluarkan tersangkut di tenggorokannya. Berjudul Asura, Surga, apa dia salah? Dia secara alami tahu bahwa ini adalah tablet raja. Ketiga nama di atas tidak berubah selama ribuan tahun. Namun hari ini, nama lain telah muncul. Lin Ming. Dia benar-benar mendapatkan gelar ini. Pria Im itu benar-benar bingung. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Suara Lin Ming sangat dingin dan sunyi. Kia, Im itu ketakutan sehingga dia bereaksi seperti ini. Dia secara refleks menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sudahlah. Bab 583, memberimu 1 hari untuk pergi. Koma. Dengan kesombongan aslinya yang hilang, Im itu tampak layu. Tapi kita tidak bisa menyalahkannya karena begitu takut. Asura berjudul terlalu menakutkan. Misalnya, ambil Eightfold Asura Haogan. Dia akhirnya mencapai 8 tahap penghancuran kehidupan dan mendapatkan gelar besar Kaisar Perang ke-8. Di antara kaisar di level yang sama, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Bahkan monster tua yang lahir ribuan tahun yang lalu sangat takut pada Kaisar Perang ke-8 dan memberinya rasa hormat. Jika seseorang ingin menang melawan Kaisar Perang ke-8, mereka perlu mencapai keunggulan mutlak melalui budidaya mereka. Kalau tidak, mereka akan ditindas dengan kejam oleh Kaisar Perang ke-8. Berpikir bahwa Lin Ming akan menjadi orang seperti itu di masa depan, Im merasakan kulit kepalanya tergelitik. Jika dia benar-benar menyinggung orang seperti itu, menara Sky Split pun tidak akan bisa melindunginya. Karena itu, dia mengangguk dan dengan takut-takut berkata, Tuan Lin, pelayan kecil ini akan pergi dulu. Im itu pergi seperti sedang melarikan diri. Dia tidak berani menyebutkan soal janji setia lagi kepada Lin Ming. Lelucon yang luar biasa. Dari 12 ketua tertinggi menara Sky Split, selain ketua tertinggi yang juga merupakan ketua menara, 11 ketua tertinggi lainnya bahkan bukan Asura tingkat surga. Ada juga banyak dari mereka yang bahkan bukan Asura tingkat bumi, jadi bagaimana mereka bisa mengharapkan Asura bergelar untuk menundukkan dirinya kepada mereka? Ada banyak nama di tablet raja, tapi itu adalah akumulasi total 10.000 tahun. Itu adalah berkumpulnya semua talenta muda heroik dari seluruh benua iblis suci. Apalagi Asura tingkat surga, bahkan Asura biasa pun adalah seorang jenius yang tiada taranya di generasi mereka. Im bergegas ke susunan transmisi secepat yang dia bisa, langsung melewati lantai 4 tempat ketua tertinggi berada. Tuan Heian, ada kabar buruk.
Im awalnya pendek, ditambah dengan tubuhnya yang gemuk, dia tampak seperti bola bundar yang memantul saat dia berlari, tersandung dan berguling-guling di koridor. Ketua tertinggi Heian mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Im yang panik. Dia dengan dingin berteriak, apa yang membuatmu bingung? Im gemuk itu berlutut di tanah, kehabisan napas. Tuan, ini buruk, Lin Ming telah menjadi asura berjudul dan mendapatkan kualifikasi uji coba peleburan. Saya sudah tahu. Ketua tertinggi Heian dengan dingin menjawab, wajahnya melotot. Sebenarnya, dia termasuk orang pertama yang mengetahui bahwa Lin Ming telah menjadi asura berjudul. Dia tidak perlu pria ini mengatakan hal itu lagi padanya. Saat pertama kali mengetahui berita ini, dia juga terkejut, sangat ketakutan. Asura berjudul, ada terlalu banyak makna di balik itu. Karakter semacam ini bahkan melampaui cakupan menara Sky Split. Itu melibatkan perang ras di seluruh benua iblis suci. Ketika Im melihat ketua tertinggi Heian tetap diam, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia dengan lemah mengusulkan, Tuan, Lin Ming berjanji beberapa saat yang lalu bahwa dia tidak akan menjadi musuh kita. Mungkin kita bisa melihat hal ini dan mengubah strategi kita. Kita bisa tetap berhubungan baik dengan Lin Ming dan tidak memprovokasi dia, jika kita melakukannya, maka di masa depan. Bodoh. Ketua tertinggi Heian berteriak dengan dingin. Im itu ketakutan. Dia langsung bersujud di lantai, tidak berani berkata apa-apa lagi. Kaisar Perang ke-8 itu sudah menjadi contoh terbaik. Jika kita memelihara harimau maka itu hanya akan membawa bencana kembali kepada kita. Itu pasti akan membalas. Jika kita membiarkan manusia lain menjadi iblis surgawi bersayap 12 dan mereka kemudian menjadi penatua tertinggi Laut Ilahi, maka fondasi stepa pembantaian darah akan terguncang. Ketua tertinggi Heian tidak lagi berpikir bahwa Lin Ming mungkin menandatangani kontrak jiwa untuk mematuhi menara Sky Split. Bakat tingkat ini adalah seekor naga di kolam yang dalam, potensi mereka tidak terbatas. Bagaimana mereka rela membiarkan orang lain membelenggu mereka? Apalagi dia, bahkan Asura Feng Shen yang berada di surga menolak menandatangani kontrak jiwa. Mereka adalah individu-individu yang harga dirinya mencapai puncak. Akankah mereka bersedia menjadi anjing untuk orang lain? Namun, latar belakang Feng Shen sangat luar biasa. Pembangkit tenaga listrik di belakangnya bernegosiasi dengan Master Menara dan menerima jaminan pribadi. Akhirnya, Sky Split Tower bersedia berkompromi. Tapi Lin Ming berbeda. Tidak ada yang berhasil menemukan kekuatan besar apa yang ada di belakang Lin Ming, mendukungnya. Tapi kalaupun mereka melakukannya, kekuatan itu hanya akan menjadi musuh. Ini karena Lin Ming adalah manusia. Hanya Kaisar Perang ke-8 yang menyebabkan menara langit mengalami malam yang gelisah, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan manusia lain naik ke posisi penatua tertinggi dan mengancam stepa pembantaian darah. Ketua tertinggi Heian merasa muram saat dia berdiri. Dia melangkah langsung menuju ruang pertemuan. Lin Ming melihat pintu cahaya di depannya. Di balik pintu cahaya ini ada dimensi kecil. Ini adalah kandang raja untuk Asura berjudul. Menara Sky Split ini memiliki terlalu banyak dimensi tersegel di dalamnya. Sulit membayangkan siapa yang pertama kali menciptakan menara Sky Split. Di belakang Lin Ming banyak seniman bela diri berdiri di sekitar. Mereka adalah penonton. 2 jam yang lalu, Lin Ming menjadi Asura berjudul. Berita ini sudah menyebar ke lantai 3 seperti angin puting beliung yang berkobar. Hampir semua orang pernah mendengar berita yang luar biasa ini. Sebelumnya, judul Asura seperti dongeng bagi mereka. Mereka tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi di dekat mereka. Peristiwa ini memberikan perasaan yang terlalu fantastik, seolah-olah mereka sedang hidup dalam mimpi. Hanya dalam beberapa menit, sejumlah besar seniman bela diri telah berkumpul di pintu masuk area latihan khusus. Mereka semua ingin melihat tablet batu itu. Tapi, sebenarnya tidak banyak yang punya kewenangan untuk masuk. Kebanyakan dari mereka hanya bisa ikut bersenang-senang dengan menonton melalui sisi lain pintu. Setelah melihat tablet raja, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Beberapa orang bahkan menggunakan cakram susunan pertempuran untuk merekam gambar bayangan dari nama tersebut sehingga orang lain di luar dapat melihatnya. Tapi lebih banyak orang bahkan pergi ke pintu masuk King's Cage, menunggu Lin Ming masuk. Saat ini, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berbicara. Kebanyakan dari mereka hanya penasaran melihat ke pintu kandang raja, ingin tahu apa bedanya dengan kandang raja tingkat Asura. Tuan Lin, memasuki kandang raja membutuhkan 20 titik penyembelihan. Dalam hidupmu, kamu hanya bisa memasuki kandang raja 1 kali, dan usia kerangkamu juga harus kurang dari 30 tahun. Tidak ada batasan waktu di dalam. Apakah kamu siap untuk masuk? Diakon Bai bertanya dengan hormat. Saya, terlepas dari peringkat apa yang dimasuki King's Cage, biayanya tetap 20 poin pembantaian. Dengan memperoleh kualifikasi uji coba peleburan tingkat tinggi, manfaatnya tentu saja jauh lebih besar. Jika seseorang hanya memperoleh kualifikasi tingkat C normal, atau bahkan kualifikasi biasa, maka tidak ada gunanya masuk. Kualifikasi yang diperoleh seseorang semuanya bergantung pada kemampuan masing-masing. Kandang Raja tingkat Asura yang diberi gelar adalah pengalaman yang langka. Dikatakan bahwa setelah Kaisar Perang ke-8 memasuki kandang raja, dia kemudian mampu memahami hukum ruang dan waktu. Ini meletakkan dasar yang kokoh bagi pencapaiannya di masa depan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak terhentikan dalam levelnya. Namun,
Nasib setiap orang di dalam kandang raja berbeda-beda. Lin Ming belum tentu sama dengan Kaisar Perang ke-8. Apakah dia bisa menemukan konsep luar angkasa atau sesuatu yang lain tidak diketahui? Tuan Lin, mohon konfirmasi bahwa Anda memiliki cukup makanan dan air. Selain itu, ini adalah jimat pelarian. Saat memasuki kandang raja, Anda mungkin akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya atau mengancam jiwa. Jika ternyata Anda tidak dapat menahannya, maka Anda dapat menggunakan jimat pelarian ini untuk keluar. Saat Dekan Bai berbicara, dia memberi Lin Ming jimat transmisi. Meskipun ini adalah jimat, sebenarnya ini diukir dari batu giok. Itu mirip dengan simbol pelarian yang diberikan Mu Fengxian kepada Lin Ming. Simbol pelarian dapat mengirimkan seseorang ke jarak yang lebih jauh dan juga ruang manapun, sedangkan jimat pelarian yang diberikan Diakon Bai kepadanya hanya dapat mengirimkan seseorang ke titik tetap di dalam menara Sky Split. Bukan hanya itu, tetapi jaraknya juga sangat dekat. Terima kasih Diakon Bai. Lin Ming memiliki kesan yang baik tentang Diakon Bai ini. Dia tidak berpikir dia perlu menggunakan simbol transmisi ini, tapi semakin lama dia tinggal di kandang raja, semakin besar pula hasil panennya. Meskipun dia berpikir seperti itu, kenyataannya adalah mustahil untuk tinggal di sangkar raja selamanya. Semakin lama seseorang tinggal, semakin sulit jadinya. Pada titik tertentu hal itu akan menjadi tidak tertahankan dan karena itu dia harus pergi. Umumnya, elit muda yang heroik dari sekte kelas 4 teratas atau sekte kelas 5 terbawah akan dapat tinggal di sangkar raja selama sekitar 10 hari. Pada tingkat yang lebih tinggi, para pemuda berprestasi yang terdaftar sebagai Asura di tablet raja dapat bertahan 15 hari hingga 1 bulan. Misalnya, Bintang 7 Iblis Surgawi peringkat 1 dan juga Asura tingkat surga, Feng Shen, mampu tinggal di dalam selama 28 hari. Adapun Yang Qi yang lebih buruk, yang terdaftar sebagai Asura tingkat bumi, dia tinggal di dalamnya selama 21 hari. Menurut legenda, hampir 3000 tahun yang lalu, orang yang tinggal di kandang raja untuk jangka waktu paling lama adalah Kaisar Perang ke-8. Dia tinggal di dalam selama 2 bulan penuh. Di bawah Kaisar Perang ke-8 adalah Asura Mokun dunia bawah, yang tinggal di dalam selama 45 hari. Ada perbedaan besar bahkan antara judul Asura. Adapun hantu langit Asura Sentu Hongqi yang pertama, karena merupakan peristiwa 8000 tahun yang lalu, catatannya tidak jelas dan terdapat beberapa versi mitos. Tidak diketahui berapa lama Sentu Hongqi yang asli tinggal di dalam sangkar raja. Setelah mengambil napas dalam-dalam beberapa kali dan menyesuaikan kondisinya ke puncaknya, mata Lin Ming menyala dengan semangat juang yang cemerlang. Dia dengan sungguh-sungguh menunggu tantangan sangkar raja. Saat dia hendak melangkah maju, pada saat ini, sebuah suara memanggilnya. Berhenti di sana, Lin Ming berbalik untuk melihat bahwa perwakilan yang dikirim oleh ketua tertinggi Heian telah muncul kembali. Dan, di depannya ada iblis raksasa yang mengenakan baju zirah hitam dengan jubah disampirkan di bahunya. Tubuhnya kokoh dan kencang seolah-olah dipahat dari besi, otot-ototnya hampir pecah dari baju besinya. Matanya tampak bersinar seperti kilat. Dari tubuh raksasa Demon pria ini, Lin Ming merasakan aura menakutkan. Orang ini benar-benar seorang master. Lin Ming mengerutkan kening, ada apa? Di sekitar Lin Ming, banyak seniman bela diri lainnya melihat pria berjubah dan ekspresi mereka berubah. Maha adalah peringkat ketiga di antara bintang 7 iblis surgawi. Beberapa orang segera mengenali identitas iblis raksasa berjubah itu. Di lantai 3 menara Sky Split, kekuatan Maha jauh melampaui kekuatan Dagu. Orang ini adalah Maha. Saat Lin Ming melihat Demon raksasa berjubah, dia sedikit terkejut. Dia sudah mendengar nama Maha sejak di kota banjir matahari. Kamu adalah Lin Ming. Maha memandang Lin Ming, matanya yang hitam pekat tampak seolah-olah bisa melihat melalui Lin Ming. Mengapa kamu mencariku? Hehe, tawa Maha seperti kerikil. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Ikut denganku. Tidak dibutuhkan. Jika Anda perlu mengatakan sesuatu, katakan di sini. Aku sibuk dengan latihanku. Suara Lin Ming tenang, tapi membawa aura agak tajam. Setelah ditolak langsung oleh Lin Ming, Maha sedikit kesal. Latihanmu bisa menunggu. Ketua tertinggi telah berbicara. Dia memberimu 1 hari untuk meninggalkan menara Sky Split. Anda sudah berada di Sky Split Tower selama lebih dari 1,5 tahun. Anda telah memperoleh panen yang bagus di sini. Anda telah mengumpulkan banyak energi neraka, memperoleh kemajuan dalam latihan, dan juga menjadi sangat kaya. Masyarakat harus mengetahui seberapa jauh jangkauan yang dapat mereka capai, dan merasa puas dengan apa yang mereka miliki agar tidak melampaui batas. Maha menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk berbicara. Ancaman implisit semacam ini bertentangan dengan peraturan Sky Split Tower. Tentu saja, dia tidak bisa berbicara di depan umum. Kamu ingin aku pergi. Saya baru saja memperoleh kualifikasi untuk memasuki kandang Raja Asura, dan Anda ingin saya pergi. Apakah ada yang lebih konyol di dunia ini? Lin Ming tertawa dengan marah. Jika dia pergi dari sini, maka dia akan membiarkan orang lain menindasnya secara ekstrim. Bab 584, Membuka Sangkar. Konyol, hahaha, Maha tertawa. Membiarkanmu berlatih begitu lama di Sky Split Tower sudah membuatmu memanfaatkan kami. Sekarang kami bahkan membiarkanmu pergi dengan hidup utuh, tapi kamu masih punya banyak omong kosong untuk dibicarakan. Apakah kamu masih tidak mengerti apa-apa? Di sini, kekuatan adalah segalanya. Sebaiknya kamu cukup pintar untuk mengetahui apa yang harus dilakukan,
Kalau tidak, jika kamu ingin melakukan sesuatu dengan cara yang sulit, hehe, perkataan Maha berakhir di sini dengan cibiran. Arti di balik ancaman ini sangat jelas. Tentu saja, dia tidak berani mengungkapkan hal ini secara terbuka dan malah menggunakan transmisi suara esensi sejati. Jadi maksudmu seseorang akan datang dan berurusan denganku. Saya ingin tahu siapa yang akan Anda kirim. 7 bintang setan surgawi. Ketua tertinggi, Lin Ming merespons dengan agresif, tidak takut pada Maha. Jika Lin Ming benar-benar dibunuh maka itu akan menjadi masalah yang merepotkan. Lin Ming terlalu kuat, membunuhnya akan membuat kekacauan besar. Jika ketua tertinggi secara pribadi bertindak maka itu jelas-jelas melanggar peraturan Menara Sky Split. Jika saat itu tiba, maka rumor, semua orang kuat yang pergi ke Menara Sky Split akan dibunuh, akan menyebar dengan cepat. Jika ini terjadi, lalu siapa lagi yang masih berani datang ke Sky Split Tower? Maha meringis. Sepertinya kamu akan menolak sampai akhir. Baiklah, aku akan mundur satu langkah. Jika kamu meninggalkan Menara Sky Split maka aku akan memberimu tael tulang Dewa Iblis tingkat rendah. Ini adalah tawaran terakhirku. Tulang Dewa Setan. Pikiran Lin Ming bergerak. Kamu mungkin tidak tahu betapa berharganya sesuatu seperti itu. Saya dapat memberitahu Anda tanpa berlebihan bahwa tulang Dewa Iblis sudah cukup untuk membuat seniman bela diri tingkat Raja Iblis menjadi gila. Menggunakannya untuk sekadar meredam tubuh adalah hal yang sia-sia. Jika seseorang mengintegrasikannya ke dalam sumber kehidupannya dan menyalakan api kehidupannya, maka itu bahkan bisa sangat membantu seseorang yang mencoba menerobos menjadi Kaisar Iblis. Tulang Dewa Iblis secara alami dijanjikan oleh ketua tertinggi. Maha tidak ingin memberikan ini kepada Lin Ming, tapi setelah melihat Lin Ming begitu keras kepala dan menantang, dia hanya bisa dengan enggan mengeluarkan kondisi ini. Integrasikan ke dalam sumber kehidupan seseorang untuk menyuburkan api kehidupan. Ini dapat membantu pembangkit tenaga listrik Raja Iblis menerobos kemacetan Kaisar Iblis. Itu bisa digunakan untuk melunakkan tubuh, tapi itu sia-sia, begitu. Lin Ming belajar banyak dari kata-kata Maha. Jelas bahwa Maha tidak tahu Lin Ming telah mendapatkan tulang Dewa Iblis. Menurut pengetahuan Lin Ming dari Demon God Bone yang dimilikinya, Demon God Bone tingkat rendah seharga 1 tael hanya seukuran biji ceri. Adapun yang dimiliki Lin Ming, ukurannya sebesar telur merpati. Ini adalah tulang Dewa Iblis yang diberikan kepada Xing Tian. Xing Tian belaka dengan statusnya sebagai Raja Lantai 2 bisa mendapatkan tulang Dewa Iblis seukuran telur merpati. Tapi kualifikasi sangkar Raja tingkat Asura miliknya yang belum pernah terlihat selama 3000 tahun hanya bisa memenuhi syarat untuk tulang Dewa Iblis seukuran biji ceri. Ini terlalu murah. Maaf, tapi saya tidak tertarik. Anda, Maha sekarang terbakar amarah. Lin Ming, izinkan saya memberi Anda beberapa nasihat. Orang tidak boleh terlalu serakah, karena yang serakah selalu mati. Di Menara Sky Split, bukankah kamu sudah mendapatkan kristal setan darah, sumber daya latihan, pil, harta karun, slip giok, dan segala macam hal lainnya? Sekarang kamu bahkan diperbolehkan pergi dengan damai tanpa mengeluarkan semua yang telah kamu ambil. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Lin Ming. Dia tidak lagi menggunakan transmisi suara esensi sejati dan berkata dengan jelas dan keras, Menara Sky Split adalah tanah yang bisa dimasuki siapapun. Anda mengatakan bahwa saya memperoleh kristal setan darah dalam jumlah besar, sumber daya latihan, pil, harta karun, slip giok, dan apa lagi. Yah, itu tidak salah. Namun, ini tidak diberikan kepadaku oleh Sky Split Tower, tapi itu adalah apa yang telah aku peroleh melalui pertarungan hidup dan mati. Apa hubungannya semua ini denganmu? Menara pencakar langit ini tidak dibangun oleh kalian para iblis raksasa, para im, atau para fei. Ia telah berdiri tegak di sini selama 100.000 tahun. Beberapa puluh ribu tahun yang lalu, tanah ini pernah menjadi sumber daya bersama semua seniman bela diri di benua iblis suci. Namun beberapa orang mengandalkan kekuatan mereka yang kuat dan menyatukan semua kekuatan yang berbeda, menjadikan semua talenta pemula sebagai antek mereka. Mereka menyebut diri mereka sebagai ketua tertinggi bahkan ketika mereka mengumpulkan kekayaan dan mencuri kendali atas sumber daya besar Menara Sky Split. Mereka menciptakan segala macam aturan yang membuat seniman bela diri lain harus saling membantai untuk mencapai mereka, semua demi mendapatkan peluang terkecil, dan mengapa mereka diizinkan melakukan itu. Pertanyaan Lin Ming diteriakkan, memukau semua seniman bela diri di sekitarnya. Kata-kata Lin Ming tentu saja masuk akal. Hanya saja orang-orang ini telah lama menerima peraturan ketua tertinggi. Bukan karena mereka ingin menerimanya, tapi mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Orang-orang yang hadir bukanlah bawahan ketua tertinggi dan mereka juga belum menandatangani kontrak jiwa. Ketika mereka mendengar Lin Ming mengatakan semua ini, hati mereka gempar. Kulit Maha berubah jelek. Bagus. Sangat bagus. Karena itu masalahnya maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Jangan menyesali kata-katamu di masa depan. Ketika saya memutuskan sesuatu, saya tidak pernah menyesalinya. Ingat kata-katamu. Maha dengan dingin mendengus dan pergi. Menurut aturan Sky Split Tower, Lin Ming benar-benar memiliki wewenang untuk memasuki King's Cage. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketua tertinggi Menara Sky Split benar-benar takut akan hal ini. Lin Ming saat ini belum mustahil untuk dikendalikan. Jika dia memasuki sangkar raja, maka dia pasti akan tumbuh. Pertumbuhan manusia baru, penatua tertinggi Laut Ilahi, bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh ras lain manapun. Setelah Maha pergi, para ahli bela diri di sekitarnya masih kebingungan.
Percakapan Lin Ming dengan Maha sebagian besar dilakukan dalam transmisi suara esensi sejati. Karena hanya sebagian percakapan yang terdengar, tidak ada satupun dari mereka yang yakin apa yang terjadi. Lin Ming, tanpa berkata apa-apa, mengangkat kakinya dan memasuki pintu cahaya menuju sangkar raja. Di hadapan semua orang, sosok Lin Ming menghilang. Pintu cahaya bergetar, riak menyebar ke permukaan seperti ikan yang melompat ke genangan air. Kemudian, dengan cepat menjadi tenang, menghilang tanpa jejak. Hari ini adalah bulan Dasnet, hari sinar matahari. Tanggal ini dicatat oleh Diakon Bai. Ini akan digunakan untuk menghitung berapa banyak waktu yang dihabiskan Lin Ming di King's Cage. Setelah Lin Ming menghilang, seniman bela diri di sekitarnya secara alami bubar. Seperti ini, seluruh area latihan dikembalikan ke ketenangan semula. Titik. Lin Ming merasakan tubuhnya bergetar seolah-olah dia melompat ke genangan air. Rasa sedingin es menerpa dirinya, dan kemudian dia melihat bahwa dia telah tiba di ruang putih yang luas. Siu, sinar cahaya hitam terdistorsi muncul, berputar di sekitar Lin Ming. Lampu hitam ini mulai muncul satu demi satu, menjadi semakin intens hingga akhirnya membentuk sangkar tertutup di sekitar Lin Ming, menyegelnya di dalam. Pikiran Lin Ming menjadi dingin. Ini adalah kandang raja. Pada saat ini, sebuah suara masuk ke dalam pikiran Lin Ming. Lebih tepatnya, ini bukanlah sebuah suara, melainkan sebuah bentuk komunikasi langsung yang menembus langsung ke kedalaman jiwanya. Tanpa kata-kata, tanpa bahasa, hal itu memungkinkan dia untuk langsung memahami maksud dari semua itu. Aku seharusnya keluar dari kandang ini. Jadi seperti inilah latihan sangkar raja. Karena seperti ini, mengapa mereka mengatakan orang-orang yang tinggal di kandang raja lebih lama akan mengalami pertumbuhan yang lebih besar, dan mengapa seseorang yang lemah bahkan tidak bertahan 10 hari sebelum mereka dikeluarkan dari ruang percobaan peleburan ini. Lin Ming punya beberapa keraguan. Secara logika, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari sangkar raja, seharusnya semakin kuat orang tersebut. Namun informasi yang diperolehnya justru berbanding terbalik. Yang lemah tidak bisa tinggal lama di sini. Tapi, yang kuat bisa bertahan selama 2 bulan atau lebih. Pasti ada tipuan di tempat ini. Saya akan berlatih di sini dan kemudian mencari tahu sambil jalan. Lin Ming menutup matanya. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan tombak komet ungu. Di atas batang tombak, esensi sejati biru meletus. Istirahatlah untukku. Lin Ming berteriak keras dan menusukkan tombaknya ke penghalang hitam sangkar. Hanya ada sedikit suara, kaca, saat penghalang hitam itu tiba-tiba bergetar, tapi hanya sedikit bekas yang tersisa. Itu jauh dari perpecahan. Itu bagus. Hati Lin Ming menjadi dingin. Selain membuka kekuatan dewa sesat atau menggunakan konsep guntur dan api, serangan itu mengandung kekuatan penuhnya. Serangan itu seharusnya mampu menghancurkan armor harta karun tingkat bumi. Namun ketika mengenai sangkar raja, ia hanya meninggalkan bekas yang dangkal. Ini juga seharusnya normal. Lin Ming tidak terkejut. Jika dia bisa menerobos hanya dengan satu tusukan tombak, maka hal ini tidak ada artinya. Kekuatan dewa sesat terbuka. Lin Ming juga secara bersamaan menggunakan konsep guntur. Mengejar guntur, manusia dan tombak menjadi satu. Lin Ming berubah menjadi cahaya ungu yang menabrak penghalang. Kaca. Dengan ledakan, busur listrik tebal menari-nari di sepanjang dinding kandang seperti ular piton yang menggeliat. Sangkar raja bergetar hebat sesaat dan beberapa retakan tipis muncul. Itu rusak. Jika mudah rusak, sangkar raja ini tidak akan sesederhana itu. Mengejar guntur, ledakan, penghalang hitam yang sudah retak di dalamnya tidak bisa lagi menahan serangan lanjutan Lin Ming. Seperti kaca, tiba-tiba pecah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sangkar raja pecah. Penghalang hitam itu runtuh dengan keras, semuanya hancur menjadi bubuk sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Lin Ming sekali lagi kembali ke ruang putih yang luas. Ruang putih kosong ini tidak ada habisnya, itu memberikan perasaan yang sangat menyedihkan. Siu, siu, siu. Serangkaian suara terjadi. Busur cahaya hitam jatuh ke Lin Ming, membungkusnya dan menyelimutinya sekali lagi. Itu dengan cepat mengembun menjadi penghalang hitam lainnya, hanya saja kali ini lebih tebal. Lin Ming langsung mengerti. Sangkar raja beberapa saat yang lalu hanyalah hidangan pembuka. Uji coba peleburan sangkar raja dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang lemah hanya bisa melewati beberapa lapisan, jadi mereka secara alami tinggal di sini untuk jangka waktu yang lebih singkat. Tapi pembangkit tenaga listrik bisa melewati lebih banyak lagi, sehingga mereka tinggal di sini lebih lama. Tapi, bukankah ada seniman bela diri yang tidak merusak kandangnya dan hanya menghabiskan waktu berbulan-bulan di sini? Tidak bisakah mereka tinggal di sini lebih lama dengan menggunakan metode itu juga? Lin Ming tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini. Sepertinya King's Cage lebih kompleks dari yang kubayangkan. Ini benar-benar tidak sesederhana itu. Memikirkan lebih banyak tentang hal ini tidak ada gunanya. Dia perlahan-lahan akan mencari tahu lebih jauh. Apa yang perlu dilakukan Lin Ming sekarang adalah membuka kandang penjara kedua ini. Kekuatan dewa sesat dibuka sekali lagi. Dia menolak. Di lantai 4 menara Sky Split, ketua tertinggi Sengong menatap Maha sambil dengan tenang mengajukan pertanyaan kepadanya. Anak laki-laki yang tidak tahu berterima kasih itu ingin melakukan sesuatu dengan cara yang sulit. Maha berkata dengan getir. Dia telah mengambil masalah Lin Ming yang secara terbuka menolaknya. Sengong, aku sudah bilang kalau anak itu tidak akan patuh.
Apa yang bisa kita lakukan? Kami bahkan telah menawarkan tulang Dewa Iblis namun dia tetap menolak. Bagaimana kita bisa menunggu anak itu menjadi sekuat yang dia inginkan sebelum dia meninggalkan menara Sky Split atas kemauannya sendiri? Sebaiknya kita gunakan waktu ini ketika kita masih lebih kuat darinya dan melaksanakan rencanaku. Di sudut aula, ketua tertinggi Heian sedang duduk dalam keadaan dirantai, jari-jarinya dengan ringan mengetuk tongkat kayu tuanya. Ketua tertinggi Sengong ragu-ragu dan perlahan berkata, saya tidak percaya janji-janji manusia. Heian, kamu ingin mengunci Lin Ming di sangkar raja sampai dia mati, tapi bagaimana kita bisa melakukan itu? Kami tidak memiliki kemampuan untuk mengubah area latihan khusus Sky Split Tower. Yakinlah, saya punya metode saya sendiri. Ketua tertinggi Heian tersenyum licik, mata gelapnya sedalam jurang. Bab 585, Medan Kekuatan Iblis Surgawi. Menembus pelangi. Lin Ming memberikan tembakan keras, membuka kekuatan dewa sesat hingga batasnya. Di tombak komet ungu, konsep guntur dan api mulai menyatu tanpa henti. Manusia dan tombak menjadi satu, berubah menjadi komet yang menabrak penghalang hitam. Bang! Penghalang hitam itu bergetar hebat. Di bawah pengaruh kekuatan yang tak tertandingi ini, penghalang hitam itu benar-benar hancur. Lin Ming berlari keluar dari King's Cage sekali lagi. Ketiga, Lin Ming terus-menerus menembus 3 kandang. Baginya, ini tidak terlalu sulit. Pada saat ini, pikiran sadar cair masuk ke dalam pikiran Lin Ming sekali lagi, menyampaikan pesan tanpa kata kepadanya. Setelah menembus 3 kandang pertama, itu menyelesaikan tes dasar untuk Asura berjudul dan aku bisa memilih untuk pergi setelahnya. Lin Ming melihat bahwa tidak terlalu jauh, cahaya muncul dari udara tipis. Setelah beberapa saat, itu benar-benar terbentuk menjadi susunan transmisi. Menurut apa yang baru saja dia pelajari, dia bisa meninggalkan sangkar raja selama dia masuk ke dalam barisan transmisi. Haruskah aku meninggalkan sangkar raja atau terus berlatih? Tentu saja aku akan melanjutkan. Lin Ming memperkirakan hanya sekitar 4 jam telah berlalu sejak dia masuk. Dia pasti tidak akan pergi secepat ini. Siu, 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 berkas cahaya jatuh seperti hujan, tapi kali ini tidak lagi hitam. Sebaliknya, warnanya 7 warna seperti pelangi musim semi yang cerah. Lin Ming bisa merasakan ada perbedaan yang sangat besar antara cahaya sekarang dan sebelumnya. Tapi bagaimana caranya, dia sebenarnya tidak bisa mengatakannya. Menarik, saat cahaya pelangi terbentuk menjadi sangkar raja baru di sekitar Lin Ming, esensi sejatinya terus berputar di dalam dirinya. Kekuatan dewa sesat mulai menyala dengan cemerlang. Pada malam hari, di dalam area latihan khusus menara Sky Split, puluhan segel emas melayang di udara. Im tua berjubah berdiri di sana, menggambar dengan kuas dicat merah sambil terus-menerus menggambar segel baru di angkasa. Segel itu terhubung satu sama lain, seolah-olah mengisolasi seluruh ruang. Di belakang Im tua ini adalah ketua tertinggi Heian. Dia tanpa ekspresi mengamati tindakan Im tua itu, diam, sampai Im berjubah hitam itu selesai menggambar bagian pertama segelnya. Ketua tertinggi Heian kemudian bertanya, Tuan Suge, berapa lama susunan kunci spasial besar yang Anda buat harus diselesaikan? Sekitar 2 hari, kata Im tua itu. Suge adalah master arai terhebat di Blood Slaughter Steppes. Dia secara bersamaan terampil dalam formasi susunan saat ini serta telah mempelajari secara mendalam formasi susunan kuno. Ketika Suge masih muda, dia menderita luka parah, menyebabkan kristal iblis di dalam dirinya pecah. Meskipun ia mampu mempertahankan hidupnya melalui penggunaan pil berkualitas tinggi secara bebas, lukanya terlalu berat, menyebabkan kerusakan permanen yang tidak dapat dipulihkan. Hal ini menyebabkan budidayanya selamanya terdampar di alam Raja Iblis. Karena tidak ada harapan baginya untuk mencoba berkultivasi lebih lanjut, Suge menggunakan sisa waktunya untuk meneliti dan menganalisis formasi susunan secara menyeluruh. Secara kebetulan, ia menemukan peluang keberuntungannya sendiri, mendapatkan sebagian kecil dari warisan mengenai susunan kuno. Setelah mempelajarinya melalui meditasi, pemahamannya tentang susunan kuno mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bagus. Lalu selama 2 hari ini, saya akan menutup sementara area ini dari publik sehingga Anda dapat merasa nyaman saat meletakkan susunannya. Tidak boleh ada kesalahan. Tentu saja, Suge berkata sambil kembali menggambar susunannya. Dimensi sangkar raja mengarah ke susunan transmisi di menara Sky Split. Setelah menyelesaikan uji coba peleburan, seorang seniman bela diri harus melewati rangkaian transmisi ini untuk dapat pergi. Ini adalah formasi susunan milik menara Sky Split itu sendiri. Suge tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Tapi, apa yang bisa dia lakukan adalah menggunakan jalan memutar dan memblokir ruang sekitar di sekitar susunan transmisi, menjebak Lin Ming di dalam King's Cage. Tuan Suge, berapa lama susunan kunci spasial yang hebat ini dapat dipertahankan? Tanya ketua tertinggi Heian. Mungkin sekitar 4 bulan. 4 bulan sudah cukup. Bibir ketua tertinggi Heian melengkung membentuk senyuman sinis. Jika Lin Ming terjebak di King's Cage selama 4 bulan, maka dia tidak percaya dia akan bisa kembali hidup. Saat kandang raja melampaui batas yang dapat ditanggung oleh seorang seniman bela diri, situasi tersebut akan berubah menjadi situasi yang mengancam jiwa. Jika tidak, seniman bela diri tidak akan diberikan jimat pelarian. Meski begitu, ada banyak seniman bela diri yang tewas di dalam sangkar raja. Untuk Asura yang berjudul mati di dalam sangkar raja, itu tentu akan menjadi berita yang menghibur. Meskipun hal ini akan menimbulkan kecurigaan banyak orang,
ketua tertinggi Heian tidak dapat menangani begitu banyak masalah. Ketua tertinggi Heian memikirkannya lagi dan berkata, Tuan Suge, bisakah Anda kembali dalam waktu 4 bulan dan memperkuat formasi susunan lagi? Saya bisa, kata Suge. 4 bulan ditambah 4 bulan lagi, semuanya 8 bulan. Bahkan jika kamu adalah naga sejati, kamu masih akan mati terjebak di dalam sangkar raja. Titik. Waktu berlalu hari demi hari. Dengan Lin Ming tenggelam dalam latihannya, gagasan tentang waktu menjadi kabur baginya. Merusak, tombak Lin Ming menusuk ke dinding cahaya pelangi. Dinding cahaya bergetar hebat, tetapi setelah beberapa kali bergetar, dinding itu berhenti tanpa sedikit pun kerusakan di atasnya. Satu serangan tadi telah mengandung seluruh kekuatan Lin Ming, tapi itu bahkan tidak mampu menyebabkan penyok. Namun, Lin Ming tidak sabar. Dia mulai diam-diam mempersiapkan serangan berikutnya. Setelah sekian lama di sini, Lin Ming akhirnya menemukan aturan sangkar raja. Menghancurkan sangkar raja tidak bergantung pada satu serangan untuk mencapai standar yang dapat menghancurkan sangkar tersebut. Sebaliknya, mereka melihat total akumulasi kerusakan akibat serangan untuk mengukur apakah serangan tersebut mencapai standar. Sepertinya sangkar itu sendiri memiliki nilai kehidupan yang tidak terlihat. Setiap serangan terhadap penghalang ini akan menghabiskan sebagian dari nilai ini. Ketika semua nilai ini habis, maka sangkar itu akan pecah secara alami. Pada titik kritis tepat sebelum puncak, bahkan pukulan acak pun akan menghancurkan sangkar. Dengan kata lain, selama seseorang punya cukup waktu, mereka bisa terus-menerus menerobos kurungan tersebut. Saat ini, Lin Ming sudah terjebak di dalam dinding berwarna pelangi cahaya selama 2 atau 3 hari. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai menemukan sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Sangkar berwarna pelangi ini mulai dipenuhi medan energi tak kasat mata. Pada awalnya, medan energi samar ini hanya sedikit mengganggu esensi sejati batin Lin Ming. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, medan energi mulai tumbuh semakin kuat, hingga mencapai titik yang mempengaruhi seluruh tubuh Lin Ming, membentuk tekanan berat padanya. Dari daging hingga organ tubuhnya, meridian, dantian, semuanya diselimuti tekanan berat ini. Detak jantungnya menjadi lebih berat, dan darah di nadinya seolah mengalir seperti tetes tebu. Bahkan sirkulasi esensi sejatinya tidak lagi berjalan mulus melalui meridiannya. Bahkan bernapas pun membutuhkan usaha lebih dari biasanya. Setelah beberapa waktu, bahkan jiwa Lin Ming pun terkena pengaruhnya. Lin Ming terkejut. Dia merasa bahwa medan energi tak kasat mata ini telah menembus jauh ke dalam lautan spiritualnya dan mulai bertabrakan secara intens dengan pusaran hitam dari niat bela diri samsara. Apa ini? Lin Ming belum pernah mengalami medan energi aneh seperti ini. Pada saat ini, sebuah suara muncul di benak Lin Ming. Ini adalah niat bela diri iblis surgawi. Apa? Niat bela diri iblis surgawi? Lin Ming kaget. Setelah seseorang menjadi iblis surgawi bersayap 12, mereka bisa mendapatkan niat bela diri iblis surgawi. Setelah niat bela diri khusus ini diaktifkan, ia dapat membentuk domain di sekitar pemiliknya. Inilah yang disebut medan gaya. Setiap kali seseorang masuk ke domain ini, mereka akan berada di bawah pengaruh medan gaya ini, hanya mampu menggunakan 50 hingga 60% dari kekuatan penuh mereka. Semakin lemah, semakin besar efek niat bela diri iblis surgawi terhadap mereka. Jadi begitulah adanya. Niat bela diri iblis surgawi menciptakan tekanan pada tubuh dan jiwa seseorang. Dengan demikian, hal ini akan mempengaruhi kekuatan seorang seniman bela diri. Jika seorang seniman bela diri sangat lemah, maka mereka tidak akan mampu bertahan memasuki medan energi ini, dan akan muntah darah atau bahkan mati. Jika seseorang diselimuti oleh medan energi ini dan harus terus-menerus menyerang dengan sekuat tenaga, maka beban pada otot, meridian, dan organnya dapat dibayangkan. Pantas saja beberapa seniman bela diri hanya bisa bertahan selama beberapa hari. Lin Ming tiba-tiba tercerahkan. Dalam hal ini, jika seorang seniman bela diri harus mengeluarkan seluruh potensinya hingga batasnya, hasil panennya akan bagus jika mereka mampu menahannya. Tapi, jika mereka tidak bisa maka tidak mengherankan jika mereka mati. Setelah menahan tekanan ini, Lin Ming menyerang sangkar berwarna pelangi berulang kali. Karena aliran esensi sejatinya terhambat, setiap serangan menghabiskan lebih banyak energi dibandingkan sebelumnya. Dengan tekanan medan energi yang terus meningkat, dia merasakan tubuhnya menjadi sangat berat, dan dari kepala hingga jari kaki, setiap tempat terasa tidak nyaman. Bang, 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 bang. Pada penghalang berwarna pelangi, cahaya guntur dan api yang menyatu berkobar dengan cemerlang. Namun dalam serangan tanpa henti ini, Lin Ming menemukan bahwa di bawah tekanan besar ini, manfaat yang diterimanya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Jika meridian seorang seniman bela diri adalah sebuah kanal dan dantian adalah sumber air, maka otot, kerangka, dan organ adalah lahan pertanian yang perlu diairi. Setelah mencapai alam siantian, apakah seorang seniman bela diri sedang berkultivasi atau menyerang, titik akupuntur di seluruh tubuh mereka akan terus-menerus menyerap energi asal langit dan bumi, mengumpulkannya ke dalam dantian sebelum melepaskannya ke meridian di mana energi tersebut menyebar ke seluruh tubuh. Metode transportasi pasif semacam ini memiliki keterbatasan yang cukup besar, dan apapun yang terjadi, energi asal langit dan bumi sulit menembus jauh ke dalam setiap bagian tubuh. Biasanya,
Apakah itu pertarungan atau latihan, bahkan jika energi tubuh dikonsumsi hingga batasnya dan seseorang terkuras habis, akan selalu ada beberapa titik akupuntur dan meridian yang tidak digunakan. Jika tubuh tidak mengalami hal ini secara menyeluruh, maka hal itu akan mempengaruhi fondasi seseorang, mengganggu pertumbuhan kekuatannya. Tapi medan energi niat bela diri iblis surgawi ini berbeda. Medan kekuatan ini adalah keadaan yang menakjubkan. Bukan hanya tidak berbentuk dan tidak terlihat, namun juga dapat dengan mudah menembus ke dalam setiap sel kecil di dalam tubuh, bahkan rambut pun tidak akan tertinggal. Detak jantung, aliran darah, otot, kerangka, sumsum, meridian, setiap bagian tubuh sekecil apapun harus mengatasi penekanan medan energi ini. Mereka perlu menyerap esensi sejati secara mandiri dan juga menggunakan esensi sejati itu. Proses ini merupakan pengalaman yang sangat bagus. Di medan energi ini, bahkan jika seseorang diam saja, itu tetap merupakan sebuah bentuk latihan, apalagi sekarang ketika seseorang harus melakukan segala macam serangan intensitas tinggi dalam kondisi ekstrim. Manfaatnya bagi tubuh sangat besar. Tidak hanya sistem pengumpulan esensi yang akan diubah, tetapi sistem transformasi tubuh juga sama. Adapun seseorang seperti Lin Ming yang memiliki budidaya ganda energi dan tubuh, ini hanyalah lingkungan surgawi. Setelah menyadari hal ini, Lin Ming menjadi senang. Serangannya menjadi semakin cepat dan ganas. Saat lampu tombak terus mengarah ke satu titik, Lin Ming membuka kekuatan dewa sesat saat dia membakar darah Phoenix kuno. Dengan seluruh tubuhnya harus menahan tekanan besar ini serta penyerapan esensi sejati yang sangat banyak, perubahan yang tiba-tiba dan intens ini menyebabkan beberapa pembuluh darah di dekat permukaan kulitnya langsung pecah. Jangan berhenti di sini. Bang! Dengan ledakan yang menggelegar, seluruh sangkar berwarna pelangi itu hancur seperti kaca. Lin Ming tersentak, menarik napas dalam-dalam. Beberapa otot di lengannya robek dan berlumuran darah. Dia telah mengonsumsi 70 hingga 80% esensi sejatinya dan tubuhnya sangat lelah. Namun, keuntungan yang didapatnya sangat besar. Dia menemukan bahwa secara tidak sadar, budidaya wilayah Siantiannya menjadi lebih stabil. Dia mulai mengambil langkah menuju ranah Siantian yang ekstrim. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.